APBD sejatinya adalah keringat dan uang rakyat yang dititipkan demi satu tujuan, kesejahteraan publik. Namun, saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Garut tahun anggaran 2025, sebuah tanya besar menyeruak ke permukaan. Mata publik kini tertuju tajam pada satu institusi, DPRD Kabupaten Garut. Masyarakat mulai menggugat, sejauh mana fungsi pengawasan para wakil rakyat ini berjalan? Ataukah gedung parlemen yang megah itu kini hanya menjadi stempel, sebuah paduan suara yang sekedar mengamini laporan eksekutif tanpa daya kritis? Secara regulasi, mandat di tangan legislatif sebenarnya sangat perkasa. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan DPRD wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Senjata pengawasan pun lengkap, mulai dari rapat kerja, pembahasan komisi, hingga pembentukan panitia khusus atau pansus. Namun, regulasi tinggal di atas kertas jika eksekusi mandul. Pembentukan pansus LKPJ 2025 dinilai belum memperlihatkan taringnya. Mosi tidak percaya menggelinding. Aktivis Kawakan, Dudi Supriyadi, mendesak DPRD Garut untuk segera membuka lembar catatan strategis dan rekomendasi mereka ke hadapan publik. Pengawasan tidak boleh berjalan di ruang gelap. Namun, regulasi tinggal di atas kertas jika eksekusi mandul. Pembentukan pansus LKPJ 2025 dinilai belum memperlihatkan taringnya. Mosi tidak percaya menggelinding. Aktivis Kawakan, Dudi Supriyadi, mendesak DPRD Garut untuk segera membuka lembar catatan strategis dan rekomendasi mereka ke hadapan publik. Pengawasan tidak boleh berjalan di ruang gelap. Menjawab sorotan tajam tersebut, suara dari dalam parlemen akhirnya terdengar. Anggota DPRD Garut sekaligus Ketua DPD PKS Garut, Yusuf Musyafa, memberikan klarifikasi terkait lini masa penanganan laporan ini. Setahu saya terkait dengan LHP BPK tahun 2025 baru turun tanggal 9 Juni 2026 dan kemarin di paripurna disampaikan. Hari Senin mulai dibahas oleh Banggar. Jadi kalau terkait pendalaman kritik dan sebagainya, saya kira nanti di Banggar akan dibahas. Untuk transparansi, silahkan boleh ditanyakan saja kepada anggota Banggar atau kepada pimpinan DPRD Garut. Karena saya bukan anggota Banggar. Tahu saya terkait dengan LHP BPK kemarin kan baru turun tanggal 9 Juni dan kemarin di paripurna disampaikan dalam LPP APBD ya di hari Senin ya, berarti sudah mulai dibahas oleh Banggar. Jadi baru dibahas di sini di Banggar. Jadi kalau terkait dengan pendalaman, kritis dan lain sebagainya, saya kira mungkin nanti di Banggar akan dibahas. Transparansi boleh ditanya saja mungkin kepada yang berwenang ya di pimpinan DPRD ataupun di anggota Banggar. Kebetulan saya bukan anggota Banggar. Yusuf mengklaim dari kacamata fraksinya, sikap kritis tetap ditegakkan, bahkan dengan melibatkan tim ahli untuk membedah rekomendasi tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan LKPJ, saya kira yang saya ikuti, PKS membuat rekomendasi yang sangat banyak dan cukup kritis dan teknis. Silahkan catatan kritis fraksi PKS bisa diakses ke pimpinan sebagai informasi keterbukaan untuk publik. Kami bahkan melibatkan tim ahli yang membantu menajamkan hasil rekomendasi. Jadi saya kira dari fraksi PKS sudah memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup tajam. Terkait dengan LKPJ, saya kira yang saya ikuti kita membuat rekomendasi yang sangat banyak ya dan cukup kritis dan teknis begitu. Dan juga silakan bisa diakses mungkin informasinya ke pimpinan dan bahkan juga ada pembahasan tindak lanjut daripada rekomendasi tahun sebelumnya ya, kita evaluasi kemarin dalam pembahasan dan
Bahkan kemarin juga ada tim ahli yang juga membantu untuk menajamkan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan. Jadi saya kira kalau DPRD, setahu saya sudah memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup baik. Tinggal mudah-mudahan mungkin nanti selanjutnya harus terus dievaluasi dan diawasi begitu ya terkait dengan pelaksanaan daripada catatan dan rekomendasi tersebut. Klarifikasi telah dilempar, namun bola panas kini berada di meja Badan Anggaran dan pimpinan DPRD Garut. Publik menolak narasi yang manis di depan, namun lemah di dalam. Pengawasan LHPBPK ini adalah ujian moral bagi 50 anggota Dewan Garut. Apakah mereka berdiri sebagai penyeimbang kekuasaan atau justru larut dalam kompromi anggaran? Pilihan kini berada di tangan DPRD Kabupaten Garut. Membuktikan diri sebagai pembela hak-hak rakyat atau membiarkan sejarah mencatat mereka sebagai dewan yang mandul.